Selamat siang buat Bapak Ibu guru sekalian. Izinkan saya untuk memaparkan tugas saya, yaitu membuat acara tentang modul terakhir kami di modul 1, yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini setiap hari sudah kita laksanakan di dalam sekolah kita, di ruangan kelas kita khususnya, yaitu mengenai apakah yang positif yang kita lakukan antara kita dengan anak didik kita, antara kita dengan kepala sekolah pimpinan kita, atau dengan antara kita dengan teman kita yang lain. Di dalam budaya positif ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua nanti tentang teori motivasinya. Yang ketiga nanti pembentukan keyakinan kelas. Baru selanjutnya teori tentang kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusinya. Ya, kelima budaya positif ini sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya meminta kepada Bapak Ibu guru sekalian, kita ikuti dulu perubahan paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Kita bisa mengepalkan tangan kita, dan caranya sobeklah satu kertas atau bisa langsung dituliskan di dalam telapak tangan kita yang menurut kita atau menurut Bapak Ibu sekalian yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Boleh Bu? Silakan tulis. Bisa di selembar kertas atau di tangannya bisa. Coba dengarkan ilustrasi saya. Seperti ini. Saya mengalami kejadian tempo hari. Saya berjalan pulang sekolah dari sekolah kita menuju rumah saya. Ternyata di depan kantor kejaksaan sana saya melihat Bapak Ibu guru sekalian, ada yang melihat saya. Kebetulan pada saat itu kaki saya terkilir, dan saya mengharapkan bantuan ataupun pertolongan Bapak Ibu guru sekalian. Yang kebetulan Bapak Ibu guru sekalian lewat dan melihat saya dalam keadaan kaki terkilir. Sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu guru sekalian, apakah Bapak Ibu guru mau menolong saya? Apakah Bapak Ibu guru sekalian dapat memberikan yang Ibu tuliskan yang paling berharga tadi kepada saya? Karena yang di tangan Bapak Ibu guru sekalian itulah yang menurut saya bantuan para Bapak Ibu ke saya.
Boleh Bu, saya minta pendapat dari Ibu. Uang yang bisa saya berikan kepada ibu yang jatuh tadi tersebut karena uang bisa membantu ibu untuk membawa berobat ke rumah sakit. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih karena Ibu Sonti bisa menolong saya dengan memberikan uang yang ada. Kebetulan yang dia tuliskan adalah uang. Ya, yang Ibu tuliskan di sini adalah uang. Ya, Ibu itu mau memberikan uangnya kepada saya untuk membantu saya dengan alasan Ibu itu akan dengan uang maka saya bisa dibawa ke rumah sakit. Adakah alasan dari Bapak Ibu yang lain selain daripada uang? Terima kasih Mbak Ibu. Nah, selain tadi dari bantuan uang bisa saya buat dengan membantu karena tadi ibu kecelakaan, membantu dengan pengobatan sebentar sebelum dibawa ke rumah sakit atau membantu mengobati. Karena puasa yang terjadi tadi itu namanya luka ringan. Jadi bisa dibantu dengan obat-obat yang mudah dicari di apotek. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Sola karena Ibu itu mengatakan dia mau membuka kepala tangannya. Kebetulan yang dia pegang sekarang adalah obat. Menurut Ibu itu, saya hanya luka ringan dan bisa diobati sementara dengan obat yang dia pegang. Adakah jawaban Ibu Bapak yang lain? Iya Ibu, tadi sudah diberikan penjelasan bahwa Ibu tadi sedang mengalami kecelakaan dan mungkin Ibu dalam keadaan terluka yang cukup parah. Mungkin saya bisa membantu Ibu dengan membawa ke klinik atau membawa ke rumah sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Mandiri. Bapak menyebutkan di kepala tangan Bapak itu adalah membawa saya ke rumah sakit. Ada jawaban lain Ibu? Kebetulan di kepala tangan kepada ibu, kebetulan di kepala tangan saya ada yang paling berharga yaitu waktu. Mungkin saya bisa memberikan waktu saya kepada ibu seperti ketika melihat ibu kecelakaan, saya menyempatkan untuk melihat keadaan ibu atau membawa ibu ke puskesmas atau klinik terdekat. Itu saya memberikan waktu saya sedikit, tidak mungkin hanya memanfaatkan saya sedikit. Terima kasih Bu Milka. Di tangannya dia tuliskan adalah waktu. Iya. Tepuk tangan buat jawaban kita semua Bapak Ibu. Iya. Iya. Perubahan paradigma yang dimaksud dalam contoh ini adalah yang bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Apapun yang terjadi, hidup kita, keputusan kita ada di tangan kita. Kita mau membantunya, kita mau tidak membantunya, itu adalah keputusan dari kita. Berarti punya kontrol, kita punya kontrol. Andaikan kemarin melalui di ruang kolaborasi ada yang menuliskan anak, dia tuliskan anak, dan ibu itu berkata seperti ini, saya tidak
dia berikan untuk menolong saya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, perubahan paradigma itu tadi pengontrolan diri kita pribadi. Iya, di dalam ruang kelas atau di sekolah kita ini kita punya ilusi atau miskonsepsi. Yang pertama kita yang mengontrol murid, yang kedua ada penguatan efektif dan bermanfaat, ada kritik membuat rasa bersalah menguatkan karakternya, baru orang dewasa punya hak memaksa. Ini hanya ilustrasi. Apakah ilustrasi ini menurut kita sudah benar? Apakah salah? Tadi kita sudah mempelajari paradigmanya kalau kontrol hidup itu adalah di tangan kita. Jika kita yang mengontrol murid semuanya sepenuhnya, apakah itu salah menurut kita? Apakah sudah benar? Apakah kita hanya membuat kritikan kepada mereka kalau tindakan mereka itu salah? Ataukah orang dewasa memaksa harus seperti ini, harus dilarang? Itulah yang sekarang akan kita pelajari. Iya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Antara stimulus respon dan teori kontrol mempunyai perbedaan. Bisa kita lihat yang pertama kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami dia seperti apa, bukan mengubah orangnya, tetapi kita paham kemana pandangan orang lain tentang dunia ini. Yang kedua, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku manusia punya tujuan. Kita merasa perbuatannya si A itu salah, tetapi dia merasa itu perbuatannya sudah benar. Karena apa? Ada tujuannya dia. Apa tujuannya? Menurut kita tujuannya salah, tetapi menurut dia tujuannya itu benar. Baru yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dari mana bisa kita yang mengontrol orang lain? Kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Itu di teori kontrolnya. Baru saya bisa mengontrol orang lain. Apakah menurut Bapak Ibu kita bisa mengontrol orang lain? Oh tidak, iya betul. Kita tidak bisa mengontrol, hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Contohnya dia punya masalah, yang bisa mengontrol atau menyelesaikan masalahnya adalah dia sendiri yang paling utama. Tetapi dia bisa meminta bantuan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya dia. Baru yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu adalah kerjasama. Di dalam bekerja sama pasti ada nanti keputusan-keputusan baru apa yang akan kita ambil atau kita capai. Pada yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itulah yang di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya, model berpikir menang. Semua harus menang. Ya, disiplin positif dapat kita lihat menurut Dr. William Glasser. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikirnya menang. Kamu menang, saya menang. Baru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Baru realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda, maupun itu tentang dirinya, maupun itu tentang orang lain. Ya, disiplin.
disiplin itu harus dilaksanakan. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa tanggapan kita atau apakah dari definisi yang dapat kita ambil dari kata disiplin? Ada yang boleh Bapak Ibu yang memberikan tanggapan apa itu makna daripada disiplin? Ada? Maknanya. Baik, terima kasih. Yang menurut saya makna disiplin adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena ini merupakan kunci keberhasilan. Iya, terima kasih Pak. Iya, makna disiplin menurut Bapak Adil adalah disiplin itu merupakan kunci keberhasilan. Ada yang lain Bapak Ibu? Adakah yang lain? Iya. Makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri, mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai? Itu sekarang. Yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai yang terkandung dalam P5. Apakah menurut Bapak Ibu disiplin itu sesuatu aturan? Apakah itu merupakan suatu kesepakatan? Apakah merupakan suatu pemaksaan? Disiplin. Yang pertama tadi, apakah itu merupakan peraturan? Apakah itu merupakan keyakinan? Apakah itu menurut kita kesepakatan ataukah menurut kita itu suatu pemaksaan? Contohnya, di depan sekolah kita dituliskan sekarang disiplin adalah kunci keberhasilan. Apakah itu merupakan pemaksaan? Apakah itu merupakan peraturan? Ya, menurut Ibu itu adalah peraturan. Ya, disinilah nanti kita pelajari apakah itu peraturan, apa itu nanti kesepakatan. Iya. Kita lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Di mana teori motivasi adalah yang utama. Teori motivasi ini ada yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Orang melakukan satu perilaku ada itu untuk menghindari hukuman. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya terlambat datang ke sekolah. Andaikan saya sekarang murid, saya terlambat sekarang datang ke sekolah. Untuk menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru, ada kadang-kala berondok di gerbang supaya tidak nampak. Baru ada lagi yang lain seperti berpura-pura tak mengambil sampah, entah mengatakan saya disuruh ibu sana atau yang lainnya supaya terhindar dari hukuman. Ada lagi perilaku tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Saya mengerjakan sesuatu hal itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Contohnya, saya mengikuti salah satu festival itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Saya baik kepada ibu guru si A contohnya hanya untuk mendapatkan hadiah dari ibu itu, contohnya dikasih uang ataupun dikasih hadiah-hadiah lain. Saya mau belajar dan juara agar saya mendapatkan hadiah dari gereja contoh. Baru yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Iya, kadang kita tidak sadari, kita tidak sadar kalau kebanyakan apa yang kita lakukan itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian,
datang ke sekolah tidak terlambat, di antara ketiga sana, apakah yang menjadi tujuan kita? Apakah kita menghindari hukuman dari kepala sekolah? Atau apakah kita supaya dikatakan guru teladan di nomor 2 termasuk? Apakah kita memang sadar kalau kita itu adalah guru? Berarti kita berpartisipasi untuk menghargai diri kita sendiri. Di antara ketiga itu, manalah menurut kita Bapak Ibu diri kita sendiri sekarang? Ada yang bisa? Di antara ketiga tadi yang saya sampaikan tentang kita sampai ke sekolah tidak terlambat. Di nomor 1 kan kita, di nomor 2 atau di nomor 3? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi motivasi saya untuk tidak terlambat datang ke sekolah adalah untuk menghargai diri saya sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, memang seharusnya memang itu yang harus kita pegang. Jangan karena kita menghindari teguran dari kepala sekolah atau dari teman kita sejawat, kita mau datang tepat waktu ke sekolah. Baru yang kedua, jangan hanya sebagai menerima pujian. Contohnya dikatakan guru teladan. Cepat sekali begitu ya, nampakkan guru teladan. Itulah contohnya. Namun kita harus menyadari kalau memang pekerjaan kita itu adalah mulia dan harus kita hargai, dan yang menghargai itu diri kita pribadi dulu, baru yang lainnya. Oke, yang ke bagian model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus, itu ada di 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Baru dari sini nanti kita nampakkan dari segi 3 restitusi. Contoh seperti ini. Apalagi kita guru SD, kita sadar kalau kelakuan anak-anak sekarang dibandingkan masa saya bandingkan ke masa saya dulu, sosok guru itu adalah sosok yang saya takuti. Apakah menurut kita itu benar atau salah? Saya coba buka pemandangan atau pola pikirnya Bapak Ibu sekalian. Apakah kata guru itu ditakuti untuk zaman sekarang itu masih kita pegang atau belum? Contohnya, dulu setiap saya mau berpapasan dengan guru saya itu ambil jalan arah lain supaya saya tidak jumpa dengan guru saya, sebab ibu atau bapak guru saya ini sepertinya sosok yang saya takuti menurut saya. Namun untuk sekarang kita harus bisa menjadi teman anak-anak. Jangan lagi seperti orang dulu. Baru yang kedua, kalau ada kesalahan anak didik, kita jumpai tiap hari pasti ada di kelas kita masing-masing. Kesalahan adalah yang ribut, adalah saling lempar, adalah robek buku, adalah yang terlambat masuk kelas, ada yang keluar masuk, kita tinggalkan sebentar saja langsung ribut. Kadang kita jenuh dengan pekerjaan kita. Apakah fungsi kita, posisi kita pada kesalahan mereka? Apakah kita itu menghukumnya dia atau membuat rasa bersalah atas tindakannya dia? Apakah kita jadi temannya? Apakah kita
jadi pemantau dia ataukah menjadi manajer atau fungsi seperti kepala sekolah kita dalam menangani kasus mereka. Contohnya saya buat kasus di kelas saya. Ya, contohnya kemarin, tidak bisa berputar video ya. Contoh kemarin ini, tidak sengaja si Jonathan pada waktu meminjamkan peralatan sekolah pensilnya si Kalista, tidak sengaja dia membuat botol minumnya si Olivia terjatuh dan mengakibatkan mejanya bahkan bukunya basah. Mereka pun bertengkar. Menurut kita, apakah posisi kita di dalam hal ini? Dalam kasus ini, si Olivia Hagler Capa tidak terima air minumnya tumpah oleh teman satu mejanya, Michael Jonathan. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya sehingga dia merobek buku temannya tersebut. Inilah yang saya ambil. Menurut kita, posisi apa yang dapat kita ambil dalam menangani hal tersebut? Apakah kita tadi kembali ke sini? Apakah kita di situ menghukum si Jonathan? Apakah kita menghukum si Olivia karena sudah merobek bukunya si Jonathan? Atau si Jonathan yang sudah menumpahkan tesnya si Olivia hingga buku dan mejanya basah? Apakah posisi kita di sana menanya kasusnya dulu, mengumpulkan mereka berdua, menanyakan secara langsung dan mendamaikan mereka? Iya, terima kasih. Iya, posisi kita di sana adalah sebagai manajer. Caranya bagaimana? Kita panggil mereka berdua, kita tanya apa masalah mereka, dan kita harus menjelaskan apa dia harus, kita minta keterangan dia kenapa sampai berbuat seperti itu, dan kita harus mendamaikan mereka tanpa ada yang dibela. Iya, selanjutnya dari kebutuhan, realita kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia ingin menguasai, penguasaan. Baru kasih sayang dan rasa diterima. Baru kesenangan, baru kebebasan. Inilah karena kebutuhan kelima, dasar kebutuhan manusia ini. Mungkin manusia inilah cenderung dia menjadi baik, dan kadang karena kebutuhan inilah juga membuat orang menjadi jahat. Ya, yang pertama, penguasaan. Di dalam kelas mungkin ada di antara murid-murid kita yang ingin menguasai temannya. Dia yang berkuasa, dia yang berhak atas kesemuanya. Baru ada juga di kelas kita yang butuh kasih sayang dan rasa kita menerima dia bagaimanapun dia. Baru kesenangan, murid-murid kita butuh kesenangan. Bahkan kita kasih tugas pun dia tidak mau mengerjakan. Karena apa? Dia ingin senang, dia ingin bebas, dia tidak mau diikat oleh yang namanya tugas-tugas. Oke, di sini nanti
Tadi saya sudah menjelaskan manajer ini fungsinya apa. Disinilah nanti yang berfungsi untuk menstabilkan identitas apa masalahnya itu ditanya, menstabilkan, baru validasi kebutuhan. Baru yang terakhir tanyakan keyakinannya. Apakah memang masih bisa saling memaafkan? Jika memang masih bisa saling memaafkan, ya kita harus berusaha mendamaikan mereka. Iya, nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa isi dari profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itu adalah isi daripada P5 atau profil Pancasila. Iya, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yang menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Baru menjadi orang yang inginkan menghargai diri sendiri dan yang diyakini. Inilah 3 motivasi perilaku manusia menurut si dosen. Sudah saya jelaskan tadi dengan contoh. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi saya sudah membuat kasus satu antara si Olivia dan si Jonathan, yang di mana si Jonathan tidak sengaja menumpahkan tes miliknya si Olivia. Si Olivia langsung bertindak dan merobeki bukunya si Jonathan. Nah, di sini kita di proses restitusi inilah yang akan kita jalankan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bagaimana prosesnya kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak mungkin kita salahkan sepihak, hanya si Jonathan. Tidak mungkin juga kita salahkan hanya si Olivia. Bagaimana cara kita, bagaimana mereka bisa berdamai kembali ke kelompok mereka, walaupun yang tadinya mereka merasa dirinya paling benar. Iyalah Bu, ya kuranglah bukunya, kenapa dia tumpah minum saya? Datang si Jonathan. Saya kan tidak sengaja Bu, masa langsung dirobekinya buku-buku? Nah, kalau memang hanya kita mendengarkan sepintas-sepintas, ada benarnya si A, ada benarnya si B, tetapi jika kita membela salah satu dari mereka, mungkin akan pertengkaran yang berkelanjutan. Namun fungsi kita di restitusi ini adalah kita akan menciptakan kondisi yang baik bagi mereka. Ya, di sini juga proses restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita tanya, bagaimana cara si Jonathan itu biar bisa maafkan Olivia? Bagaimanalah caranya si Olivia ini biar kamu mau memaafkan dia, Jonathan? Kita harus mempertemukan mereka. Apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang mereka inginkan. Jika sudah, baru bisalah kita ambil kesimpulan untuk mendamaikan mereka. Iya, perlu kita ketahui Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, kalau sudah tahu kalau itu adalah jenis dari kesalahan, mudah-mudahan dia belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Baru yang kedua, perbaiki hubungan yang tadinya mereka sempat bertengkar, bisa berdamai kembali dengan temannya. Baru yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Saya tidak memaksa, posisi saya sebagai manajer
bukan memaksa dia untuk berdamai, tetapi dari keikhlasan hatinya dia untuk mau menerima kesalahan dan memaafkan temannya. Yang keempat itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, dia harus mampu mengatakan, iya ya, saya memang salah. Aturan tadi saya tidak merobek bukunya, aturan saya tidak marah. Dan si Jonathan pun berkata demikian, harusnya tadi waktu air minumnya tumpah, saya harus minta maaf dan langsung melap yang basah. Mungkin waktunya kurang cepat dan tindakan saya pun kurang tepat. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa tindakan kita untuk mendamaikan? Yang keenam itu adalah apa cara yang paling baik untuk mereka. Baru yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Apa yang dimaksud dengan karakter? Apa itu tindakan? Karakter itu adalah tingkah laku. Kalau tindakan itu apa yang kita perbuat. Yang kedelapan, fokus pada solusi supaya tidak berkepanjangan masalah itu. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Keyakinan kelas. Iya, di sini tadi sudah saya paparkan sedikit mengenai apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Di sini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa bukan kesepakatan? Mengapa bukan keyakinan? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Adakah peraturan yang menyatakan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau adakah kata untuk menggantinya supaya lebih mengena dan lebih mengerti kepada kita? Karena bagaimanapun juga ada pepatah yang mengatakan seperti ini, peraturan ada untuk dilanggar. Mengapa saya ambil tanda kutip tadi? Karena ada pun peraturan menyatakan peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita duduk berdiri sekarang di jalan raya, dalam waktu 10 menit kemungkinan besar lebih banyak orang yang mengendarai roda 2 tidak menggunakan helm daripada yang menggunakan helm. Apakah setuju dengan pendapat saya, Bapak Ibu? Iya. Baru yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu masa COVID, pandemi COVID dulu. Baru, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kalau kita datang sudah berjalan waktu, berarti kita sudah ketinggalan. Begitukah? Iya. Untuk mendukung motivasi intrinsiknya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Di budaya positif ini tentunya ada lingkungan positif, yaitu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada tingkatannya. Dari peraturan kiat naik menjadi keyakinan, mendapatkan lingkungan positif, menjadi budaya positif. Lebih besar budaya positifnya dibandingkan dari peraturannya. Iya, contoh. Ada di sini contoh-contoh kesepakatan kelas. Atau bisa saya bagi sekarang sticky note ini. Apakah menurut Ibu yang bisa disepakati di kelas? Apakah nanti itu bisa kita pilih? Apakah itu kesepakatannya yang bagaimana? Atau apakah itu masuk ke peraturan? Coba Bapak Ibu, kita masuk dulu ke kesepakatan. Coba kita tulis dulu Bapak Ibu beserta namanya.
biar kita mengetahui nanti apa perbedaan itu kesepakatan dengan peraturan. Dan dari sini nanti kita lebih mengetahui apakah kata peraturan itu perlu diganti menjadi kesepakatan ataukah kita masih tetap pada pendirian di peraturan. Sudah Bapak Ibu? Ya, boleh saya ambil. Boleh saya minta kumpul. Ya, kesepakatan kelas ini maksud saya contohnya. Contoh. Contoh ya, Bu. Contoh.
sebuah kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ya, maksud saya di sini Bapak Ibu, contohnya di sini ada kesepakatan kelas itu kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Baru ada lagi yang di sini dari TK, kesepakatan mereka datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Baru tertib. Bedanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau peraturan itu biasanya didahului dengan kata dilarang. Dilarang terlambat. Tidak boleh merokok. Dilarang buang sampah ke tempatnya, sembarangan. Kalau kesepakatan ada itu seperti mengubah kata dilarang membuang sampah ke tempatnya menjadi buanglah sampah ke tempat sampah atau yang lainnya. Contoh, harus menyayangi itu di peraturan. Kalau di kesepakatan bagaimana contohnya Bapak Ibu? Kami di sekolah ini harus saling menyayangi. Memakai pakaian lengkap, itu peraturan kan? Kalau di keyakinan apa kita ubah? Apa kita ubah kalau di kesepakatan kelas? Berpakaian rapi di dalam ruangan. Ya, itulah bedanya keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan. Di kelas kita itu perlu kita buat kesepakatan dan bukan peraturan. Peraturan itu sepertinya sifatnya memaksa. Kalau kesepakatan itu adalah namanya kata sepakat ya Bapak Ibu ya. Berarti ada budaya malu jika tidak melakukannya. Seperti itu kira-kira. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel Y, ada tabel T. Yang dinamakan dengan tabel Y itu adalah yang pertama di kata hormat. Sikap kita untuk menghormati orang lain ada yang terlihat, ada yang terdengar, ada yang berperilaku. Contohnya yang terlihat seperti biasanya kita datang ke sekolah, semua melihat kan? Semua, iya. Kita sapa mereka. Apakah itu termasuk berperilaku? Iya. Apakah murid kita mendengar sapaan kita dan murid kita menyapa balik ke kita? Iya. Berarti ada rasa hormat. Baru ada lagi yang bekerja. Bekerja itu kita lihat, kita dengar, kita berperilaku. Baru dari tabel T, hormat, tampak, tidak tampak. Adakah perbedaan yang dapat kita lihat dari sini Bapak Ibu? Dari kata hormat dengan tabel Y dan tabel T. Yang tadi yang terlihat adalah kita lihat langsung, kita dengar mereka menyapa kita, dan perilaku mereka memang menunjukkan bahwa dia menghormati kita. Baru ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Contoh, dihormatinya kita, tapi tidak nampak dari perbuatan mereka. Karena apa? Tidak ada kata sapaan. Baru yang kedua, dari bekerja, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Di sini ada yang tampak, ada yang tidak tampak.
sama-sama bekerjanya, tetapi ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kita lihat mereka melakukan pekerjaannya, kita dengar juga, kita perhatikan mereka melakukannya. Ini ada yang tidak nampak kita lihat, tetapi pekerjaan itu siap. Baru yang diterima dan dimiliki. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, selanjutnya yang terlihat. Yang terlihat biasanya itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, baru mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, baru berbagi. Inilah biasanya yang kita lihat dari sikap hormat. Baru yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, contohnya berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Iya, yang tampak biasanya yang sikap hormat, yang tampak dia datang tepat waktu, yang tidak nampak itu sering hadir terlambat. Hadirnya dia tetapi terlambat. Sama-sama hadir kan Bu? Iya. Baru yang kedua, menyapa teman dan guru tiap hari, itu tampak kita lihat. Baru yang tidak tampak apa? Tak acuh kepada teman dan guru. Baru mengembalikan barang teman telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak tidak dikembalikan barang yang pinjam dan peletakannya juga sembarangan. Yang bekerja kita dapat melihatnya tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru. Acak-acak ini di kelas kita jumpainya nih. Hampir tiap hari kita jumpai, baru menyerahkan tugas tepat waktu. Baru ada juga yang tidak mau tahu, tidak mau mengerjakan. Ya, ini tadi perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sifatnya memaksakan. Walaupun sudah kita buat nanti di sini, kembalikan buku ke tempatnya. Selalu masih ada yang tidak mengembalikan ke tempatnya. Kadang di sini nyarak buku, namun bukunya dia letak di sini, atau dia letak ke tempat itu, namun posisinya tidak rapi. Keyakinan yang kita ambil dari situ adalah tanggung jawab dia. Baru peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kata dilarang kita ganti dengan menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di keyakinan kelas, menghormati orang lain juga, baru ada komitmen dia untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau datang ke sekolah tepat waktu itu memang untuk menghargai dirinya sendiri. Baru dilarang melakukan kekerasan. Itu di keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu untuk kesehatan dia. Baru bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, itu untuk kesehatan, keselamatan dia. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Semakin kita mengatakan peraturan, maka semakin banyak yang bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Melanggarnya. Namun jika kita buat, kita gantikan menjadi keyakinan bahwa keyakinan itu adalah kesadaran kita untuk melaksanakannya. Ya, pembentukan keyakinan kelas bisa kita ambil dalam 7 poin curah pendapat. Baru seperti tadi pendapat kita masing-masing sudah saya letakkan di sana. Baru yang kedua mencatat masukan, apa masukan-masukan dari Bapak Ibu. Baru yang ketiga kita susun keyakinannya kelas dengan kalimat positif. Baru yang keempat tinjau ulang hasil
Hasilnya ajak untuk telah menilai kebajikan tiap poin. Yang kelima, tinjau ulang keyakinannya, mereview akhir dan menyepakati komitmen. Yang terakhir, menempelkan hasil untuk mengingatkan. Kami sudah buat ini di kelas 5. Iya. Dihukum oleh penghargaan. Hukuman. Ada kalanya kita takut dengan hukuman karena kita merasa kalau hukuman itu adalah menurunkan harga diri kita. Iya. Dihukum oleh penghargaan itu bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Kita kasih penghargaan ke orang lain atau dikasih orang sama kita penghargaan, apakah itu untuk menurunkan kualitas kita? Ataukah itu untuk mematikan kreativitas kita? Ataukah itu untuk mengurangi motivasi intrinsik kita? Kadang kita kan seperti ini, Bapak Ibu. Kita suruhlah anak untuk membersihkan kelas kita. Tolong dulu nak, sapu dulu kelas ibu kelas 1 karena kelas 1 nggak bisa disapu. Tolong dulu nak. Kita kasih penghargaan, kita kasih uang atau kita kasih permen. Apakah itu menurut kita sudah benar, Bapak Ibu? Boleh memberikan tanggapan? Seperti Ibu Hotanglah dulu. Dia sering minta tolong kepada anak didik kelas 6 karena sudah lebih besar. Dipanggilnya kelas 6. Tolong dulu nak, bersihkan dulu kelas ibu. Mereka bersihkan. Setelah dia bersihkan, dikasih ibu itu penghargaan, dikasihnya uang, atau dikasihnya ibu itu jajanan. Apakah menurut kita itu sudah benar atau tidak? Kadang benar. Karena di sekolah itu wajib untuk disuruh atau melaksanakan kebersihan mental. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Iya, disinilah akan kita pelajari tentang penghargaan itu. Apakah menurut ada seorang murid seperti ini? Karena sudah biasa kita kasih dia hadiah dengan apa yang dia kerjakan, menjadikan dia tidak mau kita suruh. Kalau dia sudah melihat kita, pasti nanti saya yang disuruh. Gak mau aku, Pak. Sembunyi. Ibu papa itu kan gak mau, dia udah disuruhnya kita capek-capek kan membersihkan belakang, namun gak pernah ibu itu memberikan hadiah sama kita. Padahal kalau ibu hotang kan disuruhnya kita menyapu kelas saja yang kita disuruh, udah dikasih kita jajan. Berarti kita mengajarkan anak ini untuk apa? Seperti apa? Bisakah kita memberikan penghargaan yang seperti yang ibu hotang berikan, atau seperti yang yang ibu sholat tadi katakan, kalau memang itu adalah sama-sama tugas kita bersama di dalam sekolah ini, harus sadar sama-sama membersihkan. Takkan mungkin dari sekolah lain untuk membersihkan sekolah kita. Kebersihan itu harus dilakukan atau dilaksanakan oleh kita sendiri sebagai warga sekolah di sini. Iya. Dan apa tindakan guru? Apa konsekuensi jika peraturan tidak dilaksanakan? Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman atau konsekuensi jika terlambat murid kita, Ibu? Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, yang benarnya adalah
itu adalah hukuman. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Iya, kita lihatnya. Apakah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah? Iya, benar, hukuman. Ya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas ujian teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi apa hukuman? Iya, konsekuensi. Itu konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi apa hukuman, Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Baru murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah hukuman. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman menurut kita, Bapak Ibu? Inilah perbedaannya. Iya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi memang sesuatu harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit hati. Baik itu fisiknya, baik itu sakit hati untuk jangka waktu lama. Di konsekuensi apa? Kenyamanan dia. Tetapi waktunya tidak lama, hanya pada saat itu saja. Baru di dalam hukuman, anak semakin membenci dengan namanya disiplin, kedisiplinan. Di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Baru di hukuman, sifatnya itu adalah memaksa seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan di konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Tanggapannya berbeda-beda, namun tanggapannya itu pasti ke arah yang positif. Baru yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk. Di sini konsep diri yang baik. Baru anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini untuk mematuhi peraturan. Mengapa dikatakan menyembunyikan kesalahan? Ya. Si anak sudah tahu kesalahannya, pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya tersebut supaya tidak kena hukuman. Baru kalau di konsekuensinya belajar untuk mematuhi peraturan. Baru marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tadi tidak dihargai kalau di hukuman, sedangkan di konsekuensi kehilangan hak juga tidak nyaman diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Inilah tadi dikelompokkan. Kalau hukuman itu adalah di identitas gagal, sedangkan di identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi masuk metode disiplin. Ya, sudah saya jelaskan juga untuk hal tersebut. Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Sudah saya jelaskan juga. Nah, kita sebagai manusia harus saling menyayangi dan saling menerima. Ya, 5 posisi kontrol. Inilah 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, di identitas gagal itu adalah penghukum sama pembuat orang merasa bersalah. Baru identitas berhasil itu termasuk kita nanti temannya atau pemantau. Di identitas berhasil atau sukses kita adalah manajer.
Iya. Seperti ini. Adalah anak membuat kesalahan. Identitas kita sebagai guru ada itu menghukum dia, menunjuk-nunjuk, menyindir dia. Kita sadari kita ini manusia, Bapak Ibu. Kita memang mau melakukan ini. Kau seperti ini, kau seperti ini. Baru yang kedua, seharusnya kamu seperti ini. Saya kecewa dengan tindakan kamu. Itu semua adalah identitas gagal. Bagaimana seharusnya? Kita diharuskan menjadi teman mereka, menjadi pemantau mereka, menjadi teman yang bagaimana? Kita buatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur mereka. Baru selanjutnya identitas berhasil dari dalam dirinya, yaitu mengajukan pertanyaan mengapa sampai terjadi sedemikian perbuatannya. Baru yang kedua, adalah peraturan. Contoh ada peraturan. Dan si anak tidak mematuhi peraturan itu. Identitas gagal, kita sebagai guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu gagal ya Bapak Ibu. Baru yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Di identitas berhasil apa yang akan kita katakan? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat ibu tidak pernah bantu? Baru pemantaunya, apa peraturannya? Dia akan bertanya balik, apa peraturannya? Baru si manajer mengatakan apa yang kita ingini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Baru dari hasil. Kadang seperti yang terakhir ini kita melaksanakan OSN, ya Bapak Ibu. Rupanya hasil tidak jauh dari yang kita harapkan. Sebagai guru, apakah kita menyalahkan anak? Contohnya, bisa seperti itu karena kamu tidak belajar. Atau kita berbohong, menyembunyikan, menyangkal. Kalau memang keadaan itu, itu kan salah penilaian. Tidak mungkin anak didik saya tidak bisa mencapai ke 5 besar, contoh. Baru ada lagi yang lain, yang identitas berhasilnya ketergantungan, baru menyesuaikan diri, baru menguatkan pribadinya. Kamu pasti bisa. Di tahun depan kita pasti, sekolah kita pasti bisa. Kita harus belajar supaya untuk nantinya kegagalan untuk hari ini bisa kita capai di tahun depan nanti. Baru dikaitkan dengan dunia berkualitas juga, di murid berkata, di dampak pada murid juga ada. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Iya, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Peraturan atau pemantau konsekuensi hadiah kayak yang inginnya terima, atau nilai-nilai manajer yang dimana manajer yang memperbaikinya. Ya, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Di sini kita menanyakan masalah. Ada suatu masalah, kita validasi dulu, baru kita tanyakan keyakinan, stabilkan identitas. Ini adalah bagian daripada segitiga restitusi. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru setiap kita yakinkan orang tersebut mengatakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baru ada lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan.
tentu tidak ada yang sempurna. Banyak yang akan kita katakan untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Baru nilai apa yang telah kita sepakati, baru mau menjadi orang seperti apakah yang akan kita putuskan kasusnya kepada mereka. Ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, inilah tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Tetapi kita harus lebih tertarik dalam menyelesaikan masalahnya, bukan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salahnya. Ini yang perlu kita paham Bapak Ibu. Kita harus lebih tertarik kepada penyelesaian masalah, bukan untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, inilah yang akan kita buat sebagai validasi kebutuhan. Bisa saja kita berkata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok lagi? Ya, tanyakan keyakinannya. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita dapat menjadi guru-guru yang mampu menumbuhkan karakter anak didik kita dan juga menumbuhkan minat dan bakat mereka sesuai dengan profil Pancasila. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.